Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Kemarin saya bertemu dengan seseorang di Padalarang dan seseorang ini banyak menceritakan segala sesuatu hal dan tentunya sesuatu hal yang memang menarik dan sehingga menjadi tahu. Tapi yang jelas bahwa kalau misalkan berkaitan dengan masalah pengakuan, ada kemungkinan pengakuan itu dilakukan adalah karena memang dia mengetahui, ya, dia mengetahui atau dia melihat pengakuan itu untuk menyampaikan sesuatu hal yang dia ketahui, ya. Itu satu. Kedua, pengakuan bisa jadi karena memang dia mengalami atau terlibat langsung dalam suatu perkara atau kasus. Itu namanya pengakuan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada pengakuan, maka harus kita memberikan apresiasi terhadap apa yang disebut dengan pengakuan tersebut. Berharap bahwa agar suatu perkara yang belum tuntas akan segera tuntas. Karena dengan pengakuan ini berarti secara langsung memberikan informasi bahwa di sana ada kejanggalan. Di sana memang ada suatu hal-hal yang berkaitan dengan masalah pelanggaran. Maka dari itu kita terus dukung kepada orang-orang yang memang berusaha untuk mau mengaku. Kita support terus, ya. Kalau dia mau mengaku berarti ada suatu hal. Dia melihat atau memang dia ada keterlibatan langsung di dalam perkara tersebut. Yang istilahnya mau membongkar sebongkar-bongkarnya dengan segala konsekuensinya. Contoh hal yang sudah terjadi adalah Saudara Ramdhanu. Saudara Ramdhanu mengakui, kemudian adanya pengakuan dan mengakui bahwa yang bersangkutan memang ada di dalam suatu perkara tersebut, di mana akhirnya bisa membongkar ke seluruhnya. Nah, kalaupun misalkan nanti ada pengakuan baru dari seseorang, maka kita harapkan adalah bisa membongkar juga semuanya. Pengakuan-pengakuan ini memang pihak kepolisian tidak butuh pengakuan. Pernah dengar dulu ya disampaikan. Tetapi jangan salah, pengakuan bisa jadi petunjuk. Dan itu petunjuk yang sangat kuat sebenarnya. Ya, petunjuk biar nanti bisa mengarahkan lagi ke arah yang lebih besar lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan sekarang yang kita bahas adalah masalah kasus Subang. Kasus Subang itu bukan hanya ada di pidananya saja, bukan hanya di Rajapati saja, tetapi juga ada yang namanya sekolah atau yayasan. Karena ini ada keterkaitan, di mana keterkaitan adalah semua yang bagian-bagian yang sudah jadi tersangka adalah pernah ada di sekolah atau yayasan tersebut. Ya, katakanlah di sana ada Pak Yosep, di sana ada Ramdhanu, yang memang ada keterlibatan dalam artian dalam keterlibatan dalam pekerjaan di sekolah atau yayasan. Ya, Pak Yosep pembina, kemudian Ramdhanu adalah operator di sekolah tersebut, ya. Nah, dan kenapa ini disampaikan bahwa di sekolah dan yayasan? Karena ada indikasi dan pernah disampaikan dulu oleh Kombes Pol Bapak Surawan bahwa ada data fiktif. Nah, tentu ini pun harus diuraikan dan harus dijabarkan di mana data fiktif tersebut. Apakah akan melebar lagi ke arah yang lebih besar daripada hanya sekedar data fiktif? Apakah ada suatu pelanggaran-pelanggaran yang lain di dalam sekolah atau yayasan tersebut? Apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan yang sifatnya dilanggar gitu? Nah, ini kan nanti akan ada benang merah, kemudian juga nantinya akan melebar seperti itu, ya. Dan tentunya di kasus Subang yang sudah jelas ada vonis 20 tahun untuk Pak Yosep dan 4 tahun Pak Ramdhanu, ada yang masih tersisa, yaitu kita masih menunggu bagaimana status Ibu Mimin, Abi dan Arigi, bagaimana kelanjutannya.
Apakah jalan di tempat saja? Apakah nanti akan lari ke P21? Karena mereka sudah jadi tersangka. Tentu ada pasal yang mentersangkakan mereka, yang mentersangkakan Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Dan ini harus ditindaklanjuti oleh pihak penyidik tentunya. Dan kita masyarakat yang terus mengawal kasus ini senantiasa menunggu bagaimana kelanjutannya. Karena kasus yang satu yang sudah ditangani, yaitu persidangan antara Pak Yosep dan Ramdhanu, sudah selesai. Walaupun kita masih menunggu 7 hari yang sudah berlalu untuk mengajukan banding, sudah lewat. Apakah mereka Pak Yosep banding apa tidak? Ya, tapi masa 7 hari sudah lewat. Ya, kita tinggal tunggu saja informasi-informasi yang kita dapatkan nanti dari pengadilan tinggi seperti apa. Nah, ini ada rangkaian antara keputusan persidangan Pak Yosep Ramdhanu, kemudian antara masalah sekolah dan yayasan, kemudian 3 tersangka Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Ada satu lagi, yaitu obstruction of justice. Tentunya sekali lagi ini juga harus ditindaklanjuti karena memang di sana pun sudah ada terlihat indikasi pelanggaran yang namanya obstruction of justice, perintangan terhadap proses penyelidikan. Sudah dijabarkan semua, ya. Sudah kita ketahui di fakta persidangan pun sudah kita ketahui. Bagaimana dengan masalah CCTV yang coba tidak ada, dikembalikan dalam keadaan kosong. Kan itu jelas harus ditindaklanjuti. Artinya bahwa 4 serangkai ini, ya, 4 serangkai ini mudah-mudahan ini terus bisa dibuka terus, ya, bisa terus ditindaklanjuti, dan tentunya mudah-mudahan kalau misalkan ada orang yang memang mau mengaku, ya, misalkan masuk ke dalam lingkaran ini, mudahan sedikit-sedikit akan semakin terbuka dan akan semakin cepat. Nanti tujuannya adalah motif. Walaupun kita sudah ada sedikit dengar-dengar masalah motif, tetapi nanti kalau misalkan rangkaian ini terbuka, maka motif yang sebenarnya kita akan tahu nantinya. Motif yang sebenarnya, ya. Kenapa kedua almarhumah ini dihabisi? Sehingga kita tahu motif yang sebenarnya apa. Rangkaian 4 inilah yang memang harus dibuka semuanya. Semakin terang benderang, karena inilah memang yang kita tunggu sebenarnya. Apa yang melandasi sehingga kedua korban dihabisi? Ya, kedua korban, ibu dan anak, dihabisi dan secara begitu biadab. Maka itulah motifnya apa ini? Ya, rangkaian-rangkaian inilah yang akan kita tunggu terus dan akan kita kawal terus, jangan sampai padam. Terutama adalah obstruction of justice, status Ibu Mimin, Abi, dan Arigi, sekolah dan yayasan bagaimana? Apakah ini ada benang merah, ada keterkaitan, dan pengakuan yang mungkin saja bisa dilakukan oleh orang itu. Kalau orang itu mau ada pengakuan dan kemudian membuka sebuka-bukanya, dan nanti akan coba membuka celah-celah selanjutnya, ya mudah-mudahan saja semakin cepat semakin lebih baik. Tetapi saya hanya berharap satu saja, kepada orang-orang yang memang mau membongkar, mudah-mudahan tidak masuk angin. Itu yang saya selalu berdoa, ya, supaya tidak masuk angin. Ya, karena orang kadang-kadang ditilep sekian ratus juta, tutup mulut. Ya, tidak semuanya lah, ya. Tidak semuanya. Hanya sebagian orang saja yang seperti itu. Tutup mulut 100 juta, 200 juta, 1 M, tutup mulut. Nah, mudah-mudahan sekali lagi, ya, kita doakan sama-sama rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kalau ada orang yang memang ikhlas mau membongkar, misalkan membongkar sebongkar-bongkarnya, mudah-mudahan tidak masuk angin. Ya, tapi yang jelas di kasus pidananya Raja Pateng sudah jelas. Di sana ada sudah 20 tahun untuk Pak Yosep, 4 tahun dan Ramdhanu. Bang Fred, jangan terlalu begitu dong. Misalkan ada yang bertanya kepada saya,
Bagaimana kalau misalkan ada temuan baru? Yang tidak apa-apa kalau misalkan ada temuan baru yang bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, ya kita support juga. Misalkan sekali lagi ya, kalau ada temuan baru yang misalkan ada video, ada rekaman orang, kemudian terindikasi ke arah yang baru, ya misalkan contoh gitu ya, ada obrolan direkam, ada itu direkam bahwa ada proses-proses mau pasca mau ya hal-hal yang ke arah krusial, ya kalau memang ada silakan, tapi kalau hanya omong-omong saja ya lewat lah kalau hanya omong-omong saja. Karena kalau omong-omong saja kan sudah ada buktinya, terlalu banyak omong-omong. Kalau mau ada bukti, kalau ada mau memang bongkar-bongkaran ya dengan fakta, dengan bukti-bukti yang bisa menjadikan kekuatan dengan omongannya gitu ya. Jadi jangan hanya bisa bicara saja, mau bongkar tetapi tidak ada pembuktiannya, percuma saja ya. Jadi tapi tetap kita support orang-orang yang memang mau coba mengakui atau membongkar, kemudian juga mau memberikan informasi-informasi, ya kita tunggu saja. Jika ada ya silahkan saja ya. Demikian materi subuh ini, rangkaian Rajapati Yayasan Sekolah Obstruction of Justice, Ibu Mimin Abidan Arigi, dan seorang yang mau mengaku. Ini suatu rangkaian yang akan membuka semuanya. Mudah-mudahan kalau memang mau dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.